Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifin Tri Rahayu. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Tidar, Magelang, dengan nomor peserta 20150166684. Hari ini, Minggu tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Prapanca Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Ya, alhamdulillah cuaca pada hari ini ya sudah berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sudah ada apa sekarang? Hujan. Ya, ternyata dengan adanya hujan ini sangat membantu kita kan. Coba kemarin sebelum adanya hujan pada kekeringan enggak? Iya, kesulitan ya air. Ternyata sekarang dengan adanya hujan tidak hanya manusia yang diuntungkan, tetapi ada juga pertumbuhan dan lain-lainnya. Ya, itu cuma bisa hidup dengan adanya air hujan. Maka kita perlu bersyukur. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang datang paling pagi siapa? Agen. Mas Agen, coba dipimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mas Agen, silakan. Untuk pembiasaan selanjutnya, ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan untuk berdiri. Ayo berdiri. Oke, posisinya yang bagus, berdiri, tegak, siap. Ya, sudah siap? Are you ready? Ready. Kita mulai ya. Pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita cek dulu kebersihan. Oke, kita mulai dari kebersihan kelas ya. Kebersihan kelasnya coba dicek, dilihat kanan kirinya seperti apa. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah silakan diambil. Oke, sudah ya, sudah bersih. Oke, kalau sudah bersih, sekarang kita lanjutkan. Coba bajunya dirapikan. Ya, bajunya dirapikan sudah. Ya, kalau sudah dirapikan, saya lanjutkan dengan melakukan presensi. Tapi sebelumnya silakan duduk terlebih dahulu. Silakan duduk ya. Oke, jadi yang pertama Mas Angger. Oh, hadir ya. Mbak Aril, Mbak Bilkis, Mbak Putri. Ya, untuk melanjutkan pembelajaran, ya sebelumnya coba untuk menjawab pertanyaan pemantik. Coba pertanyaan pemantik yang pertama adalah, pernahkah kamu menyimak karya fiksi baik dalam bentuk audiovisual atau dilaporkan secara langsung oleh orang lain? Kemudian yang kedua, butir-butir penting apa sajakah yang terkandung dalam karya fiksi yang pernah kamu simak? Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Oke, Mbak Ari silakan. Oke, sekarang coba berapa penting keterampilan nyimak? Coba Mbak Putri dibaca. Tanpa keterampilan menyimak, komunikasi tidak akan didapat atau akan terjadi gangguan atau bahkan terjadi kesalahpahaman yang membuat hubungan antar sesama menjadi tidak baik. Selain berperan dalam komunikasi sehari-hari, Itu adalah imajinasi dari siapa? Penulis. Tetapi itu nanti ada pesannya, itu biasanya akan membawa kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Oke, sekarang lanjut ke kegiatan. Ya.
kegiatan inti pada pembelajaran kali ini. Kita masuk ke tujuan dan motivasi, ya. Untuk mempelajari sebuah materi, kalian harus tahu tujuannya apa yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi ini. Maka ini pentingnya kalian mengetahui tujuan yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran. Nah, tujuannya yang pertama kita dari capaian dulu, capaian pembelajaran atau CP minimal. CP minimal itu peserta didik mampu menganalisis tujuan pembelajarannya apa pada pagi hari ini. Ya, ini coba Mbak Rita dibaca. Melalui model pembelajaran kooperatif Ini kalian fokus untuk mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Seperti tadi yang sudah disebutkan Mbak Naya. Cakupan materi yang akan dipelajari dalam satu bab ini, ya, bab karya fiksi. Yang pertama mengenal karya fiksi tadi dari pengertiannya sudah. Oh, karya fiksi itu apa? Contohnya apa sudah. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu menemukan unsur karya fiksi. Kemudian dari segi penilaiannya apa saja masih sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu ada penilaian sikap, apalagi ya melalui LKPD dan penilaian individu. Kemudian ada lagi misalnya nanti yang tidak tuntas dalam mengikuti pembelajaran ini ada apa? Di sini saya juga memasukkan profil pelajar Pancasila, ya. Ada 3 profil pelajar Pancasila. Kemudian persiapan dan motivasi juga. Mas Ridho dibaca. Menjadi pribadi bermanfaat, sebaiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Iya. Terus kira-kira bagaimana? Apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari video tadi? Oh, manis kenapa? Terharu ya? Iya ya, terharu dengan videonya ya? Siapa yang terharu? Apa yang bisa diambil hikmahnya? Ya, Mbak Naya dulu sebentar, Mbak Naya. Yo. Ya, jangan memandang orang dari luarnya, Mbak Naya. Ya, tetaplah berbuat baik meskipun tidak dianggap tepuk tangan untuk kalian. Oke, ternyata video tadi sukses, ada yang sampai nangis ya, membuat sukses, terenyuh hatinya pasti terketuk. Oh, ternyata seperti itu. Kita tuh makanya yang bisa kita ambil hikmahnya jangan suka berburuk sangka terlebih dahulu kepada orang lain. Makanya kita harus bisa. Itu loh contohnya orang gembel saja seperti itu ya. Atau orang yang kurang pantas saja bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa kita yang masih sehat, sehat jasmani dan rohani harusnya bisa apa? Lebih bermanfaat bagi orang lain dan untuk diri kita sendiri. Itulah intinya dari video tadi. Ya, ada hubungannya dengan motivasi sebelumnya menjadi bermanfaat bagi orang lain. Gitu, Oke, ya kita lanjutkan. Tepuk tangan untuk kalian semua sudah mendapatkan sebuah arti dalam kehidupan setiap harinya. Ya, oke. Biar nggak sedih-sedih, ada ceria, cari teman pasangan sendiri seperti kemarin. Ini melatih kefokusan berhadapan-hadapan. Ya, untuk Mas Angger sama Mbak Dewi duduk aja dulu ya, nggak usah ikut main, nggak apa-apa, nggih? Atau mau main tapi duduk di situ. Terserah, oke, nggak apa-apa, karena memang kondisi yang lain maklum ya, memang kondisi. Oke, yuk semuanya berdiri. Yuk berdiri semuanya. Oke, saling berhadapan-hadapan. Siap.
menggunakan apa tadi? Model kooperatif tipe STAD. Langkah yang kedua adalah membagi menjadi beberapa kelompok. Oke, sekarang saya bagi kalian sesuai dengan kelompok yang ada ya. Yuk, silakan bentuk kelompok. Silakan sesuai yang sudah saya siapkan. Dan siap? Ada ini karena yang cowok yang ada, maka kalian bertiga siap ya? Oke, siap. Oke. Duduknya seperti ini juga, nggak usah apa? Nggak usah berhadapan. Nanti aja kita berdiskusi dan hadapan. Sekarang duduk seperti biasa dulu. Oke. Kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ya. Kelompok empat? Oke, siap ya? Ya. Sekarang sebelum nanti kalian saya suruh berdiskusi atau bekerja dalam kelompok sesuai dengan yang sudah saya siapkan ya. Di kelompok satu ada Mbak Ali nanti yang saling membantu teman-temannya, mengarahkan temannya. Di kelompok kedua ada Mas siapa? Ridho yang bisa mengarahkan temannya. Kelompok tiga ada Mbak. Mencakup karakter, konflik, latar belakang, dan waktu, tema, plot, alur cerita, dan pesan atau ramalan cerita. Masing-masing unsur dalam bentuk perayaan dan keunikan sebuah karya fiksi. Ya, pengertian unsur karya fiksi ada berbagai macam. Pertama dari karakter itu sama juga dengan apa? Tokoh, ya. Terus konflik, permasalahan. Ada lagi latar, tempat, dan waktu. Ya, tempatnya di mana? Latar tempatnya di ruang kelas, di halaman. Kemudian ada lagi waktu, tema. Temanya tentang apa? Tema itu ada apa saja? Dan alur cerita. Inilah tokoh yang mempengaruhi alur cerita itu dari tokoh-tokohnya. Kemudian ada lagi karakter. Karakter itu apa? Karakter yang kompleks dan terperinci membuat kita terhubung emosional dan saya putarkan videonya. Coba diamati betul-betul, disimak ya, biar nanti bisa menyelesaikan tugas LKP-nya. Yudhindra Alkisah pada zaman kala berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Prambanan. Rajanya berwujud raksasa dan namanya Prabu Bapa. Prabu Bapa memiliki ambisi besar. Bersama pasukannya ia pergi menyerang kerajaan Kuning. Karena diserang, Raja Kuning memilih panglima perang kerajaan Bondowoso untuk menghadapi. Selanjutnya tugas kalian adalah berdiskusi secara kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Nanti pada pukul 9 harus sudah selesai ya. Nah, selain itu silakan kerjasama yang baik dengan teman-teman. Ya, coba selain itu saya juga akan menilai kinerja kalian, ya, menilai kinerja kalian dari hasil cara kalian mengerjakan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke?
pendapatnya, persepsinya. Kita lanjut ke langkah berikutnya aja ya. Ya, yuk kelompok 1 yang lain siap untuk menanggapi, fokus, diperhatikan. Ya, yuk berdiri Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1, tema pengorbanan dan kesetiaan dan cinta. Nomor 2, tokoh cerita, narasumber, dan pendosa dan cakupan. Kita baca cerita, bacaan kampanye dan perasaan kampanye. 4, alur. 1, pengenalan. Memperkenalkan tokoh-tokoh utama yang baca cerita, satu babak biar bacaan kampanye, kemudian bacaan kampanye malam. Setelah bacaan berbicara, kemudian menetapkan pandu pendosa untuk orang tak berkata. Pada akhirnya berkata mari dibawakan pandu pendosa. 2, pandu pendosa gambarnya kedua lagu sudah jadi kompetisi menikahinya nanti berjumlah meminta dikuatkan sedikit janji bersumber dalam satu malam. 4, klimas dengan satuan tarot dan setan dan pendosa hampir menyelesaikan kedua sedikit janji pada satu malam, namun berjumlah memerlukan penduduk untuk membakar kayu dan berteriak sehingga menyebabkan pendosa kematian. 5, penyelesaian dan pendosa marah dan memaki prosedur janji yang belum nasib itu. 5, amanah atau pesan. Pesan moral yang dapat dibaca dari cerita ini adalah Absalom menjadi orang yang bijak seperti pendosa karena kita akan disukai oleh orang lain dan jangan memberikan jalan palsu seperti orang juga yang disediakan kita yang akan menjadi dosa pada kita karena cara kita tidak boleh. Ya, coba dari presentasi Mbak Alim kelompok 1, Mbak Alices, ada yang menanggapi? Ya, ya kelompoknya Mbak Putri. Yuk. Setujunya apakah sudah sama? Sudah sama? Jawabannya cuma mungkin apa? Kata-katanya yang berbeda. Kalau dari kelompoknya Mbak Naya gimana? Sama? Intinya sama tapi cuma katanya berbeda ya. Ya. Terus kelompoknya Mas Indro gimana? Sama? Sama juga? Oke. Jadi sepakat seperti kelompok 1 ini jawabannya ya. Dari tema yang pertama tadi apa? Pengorbanan dan kesetiaan. Iya, pengorbanan dan kesetiaan. Itu seperti itu, G. Sesuai, G? Cukup? Nggak perlu ada presentasi berikutnya karena sudah hampir sama semua jawabannya. Ya, oke. Silakan bisa ditutup. Sekian kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan kepadanya. Oke, sekarang silakan ditempel semua di depan. Kertas kerjanya ditempelkan, silakan perwakilan aja salah satu kelompok. Kelompoknya satu-satu ditempelkan. Sudah. Ya, karya fiksi yang pertama apa? Amanat, tema, latar, tokoh, dan alur. Oke, yang itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, oke, saya minta kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada pagi hari ini. Kelebihannya apa? Kira-kira? Ada kelebihannya pembelajaran hari ini? Sudah jelas, oke. Apalagi? Kira-kira mudah diterima enggak? Dengan apa contohnya? Kalian lebih mudah menerima pelajaran karena pembelajarannya menggunakan apa?
Medianya ada apa? Berupa apa tadi yang disimak? Video audio visual. Ya, itu. Jadi itu ya, itu kelebihannya sehingga kalian mudah menerima begitu ya. Ya, oke. Kemudian kekurangannya apa kira-kira? Ada nggak kekurangannya? Serius nggak ada. Kira-kira bagaimana saya menyampaikannya, terlalu cepat atau bagaimana? Hah? Ada yang jawab tidak, ada yang terlalu cepat, mungkin daya tangkapnya masing-masing berbeda-beda ya. Oke, berarti nanti saya mungkin bisa lebih pelan sedikit dalam menyampaikan pembelajaran. Untuk kali ini ya, saya juga akan memberikan umpan balik. Ya, kalian sudah memberikan kekurangan, kelebihan. Terima kasih dari pembelajaran pagi hari ini. Kalian juga sudah sangat bagus, baik, antusias untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang merah, kalian individu nanti mengamati video, tetapi sekarang mengerjakannya sendiri-sendiri. Sambil kerjakan yang apa? Yang warna biru dan cetak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Sudah dapat semua ya? Merah, kuning, biru. Sudah seperti apa? Pelangi selalu ya. Apa? Dia harinya hari ini. Yuk silakan siap mulai dikerjakan. Dan dapat semua ya? Oke, saya jelaskan. Yang kuning itu adalah refleksi untuk kalian. Kemudian yang biru angket ya. Kemudian yang merah ini adalah lembar individunya. Coba untuk mengerjakan yang warna pink tugas individunya, amati video ini. Karena individu ya, kalau tadi kelompok sekarang Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Boksani. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia semakin berharap dari seorang anak yang bisa menemaninya.
Saya beri waktu sampai jam 9.25. Silahkan juga kerjakan revisi ini dan angketnya. Urusan itu yang masih perlu diperbaiki. Ya, untuk pembelajaran berikutnya mungkin bisa diperbaiki, tapi hasilnya jawabannya sudah sesuai, penyimaknya kalian juga sudah pas, ya bagus sekali sesuai dengan apa yang disampaikan di video, dan nilainya sudah mencapai di atas KKTP yaitu di atas 75. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian memang luar biasa, bagus sekali. Besok dipertahankan, ya? Siap untuk dipertahankan? Ya, itu penghargaan dari saya, bagus sekali. Terima kasih dipertahankan. Oke. Nah, untuk tugas di rumah silahkan ya kegiatan belajar yang dikerjakan sebagai PR boleh ditulis di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, ya untuk pertemuan berikutnya kalian melakukan penilaian terhadap karya fiksi. Coba dipelajari saja yang harus dinilai dari karya fiksi tersebut. Oke, nanti dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapat dari tadi tentang menyimak unsur-unsur karya fiksi bermanfaat ya dalam kehidupan kalian nantinya ya, dan untuk kehidupan sehari-hari. Semoga amanah ilmunya yang kalian dapatkan berkah. Ya, oke, cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.